Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial RSKE modul Antropometri dan Hand Tools Design. Sebelum memulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dengan memperhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat ilustrasi pengendara sepeda yang tidak merasa nyaman dengan sepedanya. Hal ini dapat kita lihat bahwa sepeda tersebut tidak sesuai dengan ukuran tubuh si pengendara. Jadi, si pengendara ini saat mengayuh sepedanya harus dalam posisi berdiri dan stang dari sepeda tersebut juga kurang nyaman. Disinilah antropometri dan hand tools design berperan penting, di mana kita dapat menyesuaikan ukuran sepeda dengan ukuran tubuh pengendara agar nantinya saat mengendarai sepeda tersebut, si pengendara merasa nyaman. Bisa dengan mengubah tinggi sepedanya dan ukuran stangnya agar sesuai dengan ukuran tubuh si pengendara. Selanjutnya kita masuk ke outline materi kita hari ini. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada input dan output, yang ketiga ada materi, dan yang terakhir ada studi kasus. Oke, kita mulai dari tujuan tutorial terlebih dahulu. Di sini terdapat tujuan dari pembelajaran antropometri dan hand tools design, yaitu praktikan mampu memahami konsep antropometri dan hand tools design. Yang kedua, praktikan mampu mengetahui interaksi antara manusia, mesin, peralatan, lingkungan kerja, dan pentingnya hand tools design dalam pencegahan CTDS. Yang ketiga, praktikan mampu memahami dan melakukan pengambilan data antropometri. Yang keempat, praktikan mampu memahami kekuatan genggaman tangan dan pengaruhnya dengan hand tools design. Dan yang terakhir adalah praktikan mampu merancang desain stasiun kerja, desain produk, atau peralatan kerja berdasarkan data antropometri dan sesuai dengan the ergonomic guideline for hand tools design. Oke, kita masuk ke input dan output. Di sini terdapat input yaitu demografi operator, data antropometri operator. Dan untuk outputnya ada hasil perhitungan dan allowance, dimensi stasiun kerja, produk atau alat kerja, dan rancangan serta rekomendasi stasiun kerja, produk atau alat kerja berdasarkan data antropometri dan prinsip the ergonomic guideline for hand tools design. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu antropometri dan apa itu hand tools design. Nah, antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definisi, antropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Lalu, hand tools merupakan alat bantu tangan atau ekstensi dari fungsi tangan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam penggunaannya bisa menimbulkan cedera atau berbahaya. Menurut Johnson tahun 1993, di sini dikatakan penting karena apabila perancangannya ini tidak sesuai, maka akan mengakibatkan cedera bagi penggunanya. Setelah kita mengetahui definisi dari antropometri dan hand tools, apa sih korelasi dari keduanya? Nah, desain hand tools bertujuan untuk merancang produk berdasarkan prinsip the ergonomics guideline for hand tools design dengan memperhatikan faktor kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Sementara antropometri bertujuan untuk merancang produk berdasarkan ukuran dimensi tubuh manusia. Jadi, apabila kita tarik garis lurusnya, maka kedua ini sama-sama penting dan perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah produk ergonomis. Karena kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian ukuran alat kerja akan mempengaruhi interaksi antara pekerja dengan alat yang digunakan yang dapat berimbas pada keselamatan kerja. Hal ini dikatakan oleh Sulistiadi tahun 2003. Oke, kita masuk ke aplikasi data antropometri. Di sini yang pertama ada perancangan area kerja, contohnya yaitu perancangan pada interior mobil. Selanjutnya ada perancangan peralatan kerja, contohnya yaitu pada mesin dan alat.
Dan yang terakhir adalah perancangan produk konsumtif. Contohnya yaitu perancangan pada pakaian dan kursi. Selanjutnya ada filosofi desain dalam mengaplikasikan antropometri. Yang pertama ada design for extreme. Pada saat mendesain, tempat dan lingkungan kerja disesuaikan dengan antropometri individu ekstrim. Maksud individu ekstrim di sini adalah kita menggunakan ukuran tubuh individu terbesar atau terkecil. Apabila menggunakan ukuran tubuh terbesar, maka kita akan menggunakan persentil 95. Dan apabila menggunakan ukuran tubuh terkecil, maka kita akan menggunakan persentil 5. Selanjutnya ada design for average. Biasanya desain ini digunakan untuk merancang fasilitas umum, karena fasilitas umum akan digunakan oleh individu dengan berbagai ukuran. Contohnya adalah halte. Sehingga di sini kita menggunakan persentil rata-rata yaitu 50. Dan yang terakhir ada design for range. Desain ini digunakan untuk melakukan desain yang bisa disesuaikan atau kita sebut adjustable. Contohnya seperti pada ruang kemudi, di mana setir dapat disesuaikan seperti dapat dinaikkan, diturunkan, dimajukan, atau dimundurkan. Dan untuk kursi driver juga bisa diatur. Desain for range ini menggunakan persentil 5 sampai dengan 95. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh dalam dimensi tubuh manusia. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama kita bahas faktor umum terlebih dahulu, yaitu ada usia. Jelas terlihat bahwa usia mempengaruhi seperti balita akan berbeda dimensi tubuhnya dengan orang dewasa. Selanjutnya ada jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, tentunya ukuran tubuh laki-laki akan berbeda dengan ukuran tubuh perempuan. Yang ketiga ada suku ras. Contohnya yaitu seperti pada ukuran tubuh orang Asia, biasanya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh orang Eropa. Yang keempat ada tingkat sosial dan nutrisi. Tingkat sosial ini akan berpengaruh dan berdampak pada pemenuhan gizi yang baik. Yang kelima ada pekerjaan. Di sini pekerjaan juga berpengaruh, seperti seseorang yang menjadi petani atau tukang akan memiliki ukuran lengan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada lingkungan daerah. Berdasarkan beberapa sumber, menurut Devi et al. Pada tahun 2008 mengatakan bahwa orang yang tinggal di pedesaan akan cenderung lebih kurus jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya adalah faktor khusus, yaitu yang pertama ada disabilitas. Disabilitas akan memiliki dimensi tubuh yang berbeda. Yang kedua ada kehamilan. Ibu hamil juga akan mengalami perubahan dari dimensi tubuhnya. Dan yang terakhir ada iklim. Untuk iklim ini akan berpengaruh pada desain pakaian. Contohnya, apabila kita berada di lingkungan yang bersalju atau di lingkungan yang panas, maka tebal tipisnya pakaian yang kita gunakan akan berbeda. Selanjutnya ada batasan dimensi antropometri. Terdapat batasan-batasan dari dimensi antropometri. Yang pertama ada dimensi jangkauan, di mana penentuan dimensi rancangan orang yang paling kecil dalam populasi dapat menggunakan perancangan tersebut menurut Purnomo tahun 1988. Di sini saat kita melakukan perancangan, kita akan menggunakan ukuran tubuh orang yang paling kecil. Contohnya adalah saat kita merancang saklar, kita harus memperhatikan orang dengan ukuran tubuh terkecil. Bisa atau tidak seseorang dengan tubuh terkecil itu meraih saklar yang kita rancang. Selanjutnya ada dimensi ruang. Penggunaan dimensi ruang dalam perancangan diharapkan orang yang paling besar dalam populasi dapat menggunakan rancangan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Purnomo tahun 1988. Jadi di sini saat kita melakukan perancangan, kita menggunakan ukuran tubuh terbesar. Contohnya seperti mendesain pintu. Kita akan memilih ukuran tubuh orang terbesar agar orang yang memiliki ukuran tubuh terbesar dapat menggunakan pintu tersebut. Selanjutnya ada pengukuran antropometri. Pada pengukuran antropometri dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis.
Statis merupakan pengukuran saat posisi standar dan diam, sementara untuk dinamis merupakan pengukuran saat kita dalam posisi bekerja atau bergerak. Setelah kita mengetahui materinya, kita harus mengetahui tahapan pengukurannya nih. Tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran antropometri antara lain yang pertama adalah menentukan populasi pengguna. Selanjutnya menentukan dimensi tubuh yang akan digunakan. Selanjutnya memilih persentase populasi untuk diakomodasi. Selanjutnya menentukan persentil yang digunakan, lalu memberikan allowance apabila diperlukan, dan yang terakhir menggunakan mock-up atau simulator. Nah, selanjutnya kita beralih ke hand tools design. Kita mulai dari kekuatan dan ketahanan genggaman tangan terlebih dahulu. Kekuatan dan ketahanan ini merupakan poin penting dalam hand tools design, di mana kekuatan artinya adalah gaya maksimum yang dikeluarkan tangan, sedangkan ketahanan artinya adalah lamanya waktu untuk mempertahankan kekuatan. Contohnya seperti pada palu, yang memiliki berat sebesar 5 kg, yang dikatakan kekuatan adalah seberapa kuat kita mengayunkan palu tersebut. Sementara yang dikatakan ketahanan adalah seberapa lama kita dapat menahan genggaman pada palu tersebut. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Yang pertama ada jenis kelamin, di mana laki-laki itu akan memiliki ketahanan dan kekuatan genggaman tangan yang lebih daripada perempuan. Yang kedua ada usia. Dapat diketahui bahwa balita kekuatan dan ketahanan genggaman tangannya akan lebih kecil dibandingkan dengan usia yang produktif. Yang ketiga ada getaran. Apabila kita memegang alat yang menghasilkan getaran yang terlalu besar, maka akan mempengaruhi kekuatan dan ketahanan genggaman kita. Yang keempat ada postur memutar. Apabila kita melakukan gerakan postur yang terlalu memutar dan mengakibatkan kita berada pada posisi yang tidak nyaman, maka ini akan berpengaruh dengan kekuatan dan ketahanan genggaman tangan kita. Yang kelima ada tipe genggaman. Di sini terdapat beberapa tipe genggaman. Ini juga berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Yang keenam ada tangan yang dominan. Tangan dominan tentu berpengaruh dengan kekuatan dan ketahanan genggaman. Contohnya, seperti pada orang yang kidal, maka tangan kirinya akan lebih kuat, sedangkan untuk orang yang tidak kidal, maka tangan kanannya yang lebih kuat. Yang ketujuh ada sarung tangan. Sarung tangan juga akan mempengaruhi kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Contohnya, apabila kita sedang berada di Eropa dan di sana sedang musim salju, maka kita tidak akan menggunakan power yang maksimal saat kita bekerja dengan menggunakan sarung tangan. Yang kedelapan ada ukuran, jangkauan, dan diameter genggaman. Dapat terlihat apabila palu tersebut terlalu besar, maka akan berpengaruh dengan kekuatan dan genggaman tangan. Dan yang terakhir ada operasi. Apabila seseorang tersebut pernah melakukan operasi, maka kekuatan dan ketahanannya akan melemah. Selanjutnya, perkembangan dalam hand tools design. Ada beberapa perkembangan dalam hand tools design, yaitu yang pertama derajat kemiringan. Sudut yang terbentuk 19 derajat yang dibentuk dari perpotongan garis lurus pada telunjuk dengan garis di bawah bantalan ibu jari. Contohnya adalah untuk digunakannya pada saat kita melakukan desain handle atau pegangan. Yang kedua ada desain untuk kekuatan genggaman. Di sini terdapat beberapa sumber, di antaranya yang pertama genggaman sesuai dengan telapak tangan. Lalu yang kedua, panjang maksimum genggaman adalah 12,5 cm. Yang ketiga, tekanan pada genggaman maksimum sebesar 100 Newton. Dan yang terakhir adalah berat maksimum dari alat adalah 2,3 kg. Disarankan 1,2 kg. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hal yang lebih detail, yaitu ergonomic guidelines for hand tools design.
Di sini yang pertama adalah hindari desain yang kaku dengan memberikan alur pada alat sesuai dengan bentuk jari, yaitu menggunakan P50 atau persenti 50. Contohnya adalah saat kita membuat kontur pada pisau, maka kita harus membuatnya agar aman dan tidak licin. Yang kedua adalah menghindari awkward movement pada penggunaan alat yang tidak dapat digunakan secara efektif dengan postur normal dan tekanan rendah. Contohnya saat kita desain gunting, maka gunting itu tidak boleh terlalu miring saat kita gunakan. Yang ketiga adalah menghindari alat dengan ujung atau pangkal yang tajam. Sudah jelas ya teman-teman, bahwa apabila alat tersebut tajam maka akan berbahaya. Misalnya alat yang memiliki handle yang tajam. Yang keempat, permukaan alat harus aman, tidak bersifat konduksi dan halus. Contohnya adalah seperti saat kita mendesain panci. Nah, pegangan pada panci itu tidak boleh konduksi agar tidak menghantarkan panas kepada penggunanya. Kelima adalah pastikan ukuran dari alat yang digunakan itu pas atau tidak kekecilan, karena alat yang ukurannya tidak sesuai membutuhkan tenaga lebih besar dalam penggunaannya. Ini juga sudah jelas ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, maka ukuran alat itu harus sesuai dengan penggunanya. Yang keenam adalah alat sebaiknya memiliki kapabilitas untuk digunakan oleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Karena seperti yang telah dijelaskan pada orang kidal lebih suka menggunakan tangan kiri, namun tidak semua orang kidal, maka sebaiknya kita mendesain alat yang baik digunakan untuk tangan kanan ataupun tangan kiri. Yang ketujuh adalah alat sebaiknya efektif untuk digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Di sini tujuannya adalah untuk menghindari alat tersebut hanya bisa digunakan untuk laki-laki saja ataupun perempuan saja. Yang kedelapan, alat sebaiknya memiliki tujuan khusus atau alat hanya digunakan untuk kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan agar alat tersebut lebih efektif dan efisien. Yang kesembilan, mempertimbangkan sudut genggaman dan meminimalkan perputaran pergelangan tangan yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelelahan. Yang kesepuluh, pastikan keamanan dalam penggunaan alat. Contohnya adalah seperti saat kita menggunakan cangkul, maka kita harus memastikan apakah pegangannya itu kuat atau tidak, agar saat digunakan pegangan tersebut tidak terlepas. Yang ke-11 adalah merancang alat dengan bahan yang sesuai untuk menghindari getaran yang berlebihan. Selanjutnya adalah rekomendasi hand tools design berdasarkan derajat kemiringan. Nah, di sini terdapat beberapa rekomendasi nih teman-teman untuk perancangan hand tools berdasarkan derajat kemiringannya. Teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri merupakan contoh handle yang tidak tepat, sedangkan pada sebelah kanan itu adalah contoh handle yang tepat. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai alat dengan handle yang seperti di sebelah kiri. Namun apabila disesuaikan lagi, yang tepat itu adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait peralatan pengukuran antropometri. Dalam antropometri terdapat beberapa alat ukur. Yang pertama ada flexible curve. Flexible curve ini alat yang digunakan untuk menghitung permukaan tubuh yang tidak datar. Contohnya adalah seperti pada punggung. Lalu ada kursi antropometri dan antropometer yang bisa digunakan untuk pengukuran antropometri. Oke, masuk ke dalam pengolahan data antropometri. Pada antropometri ini kita akan menguji normalitas. Teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan uji normalitas? Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Untuk hipotesisnya yaitu H0 sampel berdistribusi normal dan H1 merupakan sampel tidak berdistribusi normal.
di mana apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima atau sampel tidak terdistribusi normal. Sementara apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak atau sampel berdistribusi normal. Perlu diketahui bahwa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka kita harus memastikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Berikut merupakan cara membacanya. Nah, karena kita menggunakan minimal 30 data, maka untuk hasilnya kita melihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Nah, bisa teman-teman lihat untuk LB, TSB, dan RT itu digaris atau dilingkari. Maka di sini berarti untuk nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 atau dapat diasumsikan bahwa data tersebut tidak normal, sehingga kita harus menggantinya dengan data yang lain atau mengganti data tersebut sampai normal. Oke, selanjutnya adalah persentil. Persentil merupakan nilai dari suatu dimensi antropometri yang mewakili presentase populasi yang memiliki ukuran dimensi tertentu atau lebih rendah. Untuk rumusnya yaitu X bar plus minus ZX dikali dengan SB. Untuk lebih jelasnya kita ke next slide. Oke, di sini terdapat tabel Z-score dan di sini sudah dijelaskan persentil yang digunakan pada umumnya adalah P5 di mana rumusnya yaitu X bar dikurang dengan 1,645 dikali dengan SB, di mana X bar itu didapatkan dari data yang sudah kita dapatkan dan untuk 1,645 itu dari tabel Z-score. Pada tabel Z-score, ketika kita mencari P5, maka nilainya adalah 1,645 dan dikalikan dengan SB atau simpangan baku, di mana simpangan baku ini dapat dihitung menggunakan Excel dengan rumus standar dev. Lalu untuk P50 rumusnya adalah X bar saja, di mana X bar itu didapatkan dari data yang sudah kita dapatkan. Lalu untuk P95 atau persentil 95, rumusnya adalah X bar ditambah dengan 1,645 dikali dengan SB. Untuk persentil 95 ini rumusnya sama dengan P5, yang membedakan hanya jika di P95 itu X barnya dijumlahkan dengan 1,645. Kemudian terdapat allowance, yaitu faktor kelonggaran yang diberikan apabila diperlukan untuk setiap ukuran dimensi tubuh dalam perancangan sebuah desain produk maupun suatu sistem kerja. Contohnya adalah apabila pakaian pria memiliki kelonggaran sebesar 1,3 cm, maka ukuran tubuh yang akan dipengaruhi adalah lebar badan. Ini tidak hanya digunakan untuk pakaian, mantel, dan sepatu saja ya teman-teman, tetapi juga bisa untuk alat-alat yang lainnya dan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum saya tutup, di sini terdapat hadis di mana barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.